Yang saya tahu MUI ini hanyalah sekedar lembaga penyeimbang antara masyarakat dengan pemerintah di bidang keagamaan. Seharusnya itulah yang dijalankan, bukan malah membuat aturan tersendiri melebihi kewenangan dari negara. Karena negara lah yang bisa melarang masyarakatnya untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu, bukan organisasi lembaga swadaya masyarakat. Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Toruk. Kali ini di sini saya ingin membahas mengenai imbauan dari Majelis Ulama Indonesia perwakilan Bekasi, di mana di sini perwakilan Majelis Ulama Indonesia Bekasi ini meminta ataupun mengimbau kepada masyarakat yang mempunyai usaha kuliner agar menutup kegiatannya pada saat bulan suci Ramadan, pada saat berpuasa. Ini melalui Detik News, ini saya bacakan. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meminta pelaku usaha kuliner menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan menutup usahanya di siang hari. Permintaan ini diajukan kepada pemilik usaha kuliner seperti restoran, kafe, rumah makan, warung, kopi, dan sejenisnya. Saya mengimbau kepada pemilik usaha kuliner agar menghormati bulan suci Ramadan dengan menutup tempat usaha pada siang hari selama Ramadan, kata Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bekasi, Ki Haji Muhyiddin Kamal di Cikarang. Ini permintaannya semakin hari semakin aneh MUI ini. Masa orang yang ingin melakukan kegiatan usaha karena memang bertepatan di bulan suci Ramadan menutup usahanya, menghormati orang berpuasa tetapi tidak menghormati orang yang sedang mencari nafkah. Apabila usaha kuliner ditutup, apalagi masyarakat yang bekerja ataupun memiliki usaha di bidang kuliner ditutup, maka pencariannya apa? Masa hanya sekedar menghormati orang berpuasa tetapi tidak memikirkan penghasilan dari orang yang terimbas dari penutupan selama bulan Ramadan ataupun selama bulan puasa? Ini harusnya dipikirkan MUI. Apalagi saat ini kan ekonomi masih dalam keadaan pandemi, harusnya dipikirkan. Menghormati bisa saja, tetapi kan tidak harus menutup usaha-usaha orang, usaha-usaha masyarakat yang di bidang kuliner. Tidak seharusnya begitu. Saya melihat MUI ini semakin hari semakin aneh permintaannya. Selain dari permintaan untuk menutup usaha-usaha kuliner pada siang hari saat pada puasa, MUI ini juga baru-baru ini kan meminta agar Ayu Ting Ting tidak tampil di TV. Ini kan salah satu permintaannya yang aneh. Saya melihat di sini semakin hari MUI oknum-oknumnya yang berbicara, yang membuat statement bagi masyarakat ini semakin tidak berbobot di bidangnya. Padahal MUI ini namanya aja Majelis Ulama Indonesia, membidangi keagamaan, tetapi permintaannya aneh-aneh. Inilah harusnya MUI merubah oknum-oknum yang berbicara ini, ditegurlah orang-orang yang bicara ini yang tidak mempunyai kompetensi untuk menyampaikan ini agar tidak terulang lagi.
MUI pusat ada, tetapi antara MUI pusat dengan MUI kabupaten di daerah selalu berseberangan. Masa Kabupaten Bekasi, ya kan, membuat pernyataan agar usaha-usaha kuliner saat bulan puasa ditutup, sedangkan MUI pusat tidak membuat pernyataan ataupun statement mengenai itu, imbauan mengenai untuk menutup usaha-usaha kuliner pada saat bulan puasa. Ini kan aneh MUI ini. Secara organisasi ini tidak terstruktur lagi MUI ini. Tidak satu visi dan tidak satu misi lagi antara pusat dengan daerah. Ada apa? Apakah setiap daerah atau antara pusat atau daerah itu berbeda pandangan? Bisa. Seharusnya MUI pusat inilah membuat fatwa pada saat bulan suci Ramadan, apakah usaha kuliner ini tutup atau tidak, bukan di daerah seperti Kabupaten Bekasi ini. Ini kan aneh organisasinya ini jadinya. Dan satu lagi, MUI itu hanyalah lembaga swadaya masyarakat, bukan lembaga dari pemerintah. Seharusnya apabila kuliner pun ingin ditutup, usaha kuliner pun mau ditutup pada saat bulan puasa, karena ini memang berdampak kepada masyarakat, ekonomi masyarakat. Seharusnya yang berwenang melarang ini adalah pemerintah, bukan organisasi MUI. Karena apa? Apabila pemerintah melarang kuliner, usaha kuliner tutup pada saat bulan suci Ramadan ataupun bulan puasa, maka nanti kan pemerintah mempunyai strategi bagaimana caranya agar orang yang berdampak atas ditutupnya usahanya ada kompensasinya, kan itu dia. Kalau MUI yang menyampaikan melakukan penutupan, emang apa yang didapat dari penutupan itu? Kan tidak ada, hanya sekedar penutupan aja. Kompensasi bantuan pun tidak akan ada. Karena memang banyak masyarakat ini berusaha di bidang kuliner. Dan satu lagi, pada saat puasa itu tidak semua orang berpuasa. Ada juga beberapa orang yang tidak berpuasa pada saat bekerja. Iya kan? Terus kalau semua tutup, apabila semua tutup di Bekasi, usaha-usaha kuliner, maka orang yang tidak berpuasa bagaimana? Seharusnya MUI sewaktu membuat imbauan, maka dampak yang akan ditimbulkan pada saat mengumumkan imbauan harusnya dipikirkan apa dampaknya. Apabila berdampak, apa yang bisa dilakukan MUI untuk menolong orang-orang yang terdampak ini, kan itu. Apakah MUI mau membantu mendanai apabila usahanya ditutup, memberikan kompensasi agar usahanya ditutup? Banyak usaha-usaha kuliner itu tidak sekedar menjual aja makanan, tetapi mereka juga harus memikirkan apabila usaha kuliner ini mempunyai karyawan, kan harus dipikirkan juga bagaimana menggaji ini, bagaimana nantinya pada saat Lebaran mendapatkan THR. Harusnya dipikirkan MUI, bukan sekedar mengimbau menutup. Ini jadinya MUI ini tidak jauh beda dari organisasi seperti FPI, ya kan, yang melarang, yang sweeping pada saat bulan puasa, makanan-makanan warteg yang buka pada saat bulan puasa. Tidak ada bedanya jadinya. Yang mengimbau melarang kan ini usaha-usaha kuliner ini. Ini harusnya MUI tidak melakukan sesuatu yang melebihi dari kewenangannya. MUI itu harusnya memberikan masukan-masukan ke pemerintah di bidang keagamaan, bukan malah membuat himbauan secara khusus dari MUI.
MUI itu dibentukkan itu dia untuk penyeimbang antara ataupun sebagai organisasi yang bisa menyampaikan aspirasi di bidang keagamaan antara masyarakat dengan pemerintah. Itu yang seharusnya, bukan malah menjadi seolah-olah MUI ini adalah lembaga negara yang mengatur, mengimbau apa yang mereka sampaikan, melaksanakan apa yang mereka himbau. Beda konsepnya. Negara saja tidak ada melarang. Yang bahwasanya usaha-usaha kuliner harus ditutup. Karena apa? Memang negara berpikir apabila dihimbau ditutup, maka dampaknya apa? Ekonomi. Apabila ekonomi itu tidak berjalan, maka berdampaklah kepada masyarakat. Untuk menutup dampaknya bagaimana? Pemerintah memberikan kompensasi agar memang usaha ini ataupun orang-orang yang di bidang kuliner ini tidak terlalu jauh jatuh ekonominya, kan begitu. Makanya pemerintah tidak membuat imbauan menutup usaha kuliner pada saat bulan puasa. Ini kan jadi aneh. Harusnya MUI organisasinya ini harusnya bisa satu visi satu misi antara pusat dengan daerah. Bukan memiliki visi misi sendiri antara pusat dan daerah, beda visi misi, bisa memberikan statement apapun. Saya berharap MUI ini apabila ingin berbenah dengan lebih baik lagi, maka oknum-oknum memberikan pernyataan yang tidak memiliki kompeten ataupun tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan pendapat atau himbauan melalui atas nama lembaga MUI, maka MUI ini seharusnya bisa memberikan peringatan kepada oknum-oknum ini. Dia bukan bidangnya menyampaikan itu, tetapi menyampaikan. Ini kan membuat MUI tercoreng namanya. Sekarang itu jadi bahan pembicaraan bagi masyarakat. Karena apa? Organisasi MUI ini tidak terstruktur lagi antara pusat dan daerah. Masa daerah bisa membuat himbauan tersendiri, bukan melalui pusat? Harusnya pusat dulu mengimbau, baru disampaikan ke daerah, bukan daerah dulu mengimbau, baru nanti ada respon dari pusat, bukan begitu. Jadi secara organisasi pun ini strukturnya udah amburadul lah. Oknum-oknum yang kurang berkompeten di MUI seharusnya dievaluasi, dilakukan penataan yang baru yang memang memiliki kompetensi di bidang ini, di bidang MUI ini, untuk menyampaikan sesuatu. Banyak oknum-oknum di MUI menyampaikan statement itu seakan-akan niat pribadinya memang disampaikan melalui lembaga MUI. Harusnya orang-orang seperti ini dilarang berbicara. Jangan sampai MUI ini semakin hari semakin tercoreng namanya di masyarakat. Apalagi terkhususnya mengenai himbauan untuk menutup usaha-usaha kuliner pada saat bulan suci Ramadan, pada saat bulan puasa. Ini sudah aneh. Harusnya yang disampaikan MUI itu mengenai ajaran-ajaran keagamaan lah pada saat puasa, ya kan? Jangan sampai melarang orang untuk berusaha pada saat puasa. Ini sudah memang melanggar dari hak orang untuk mencari pencarian. Karena memang apabila ditutup usaha-usaha kuliner ini pada siang hari, maka pencariannya dari mana? Itu harus dipikirkan. Jangan sembarangan membuat statement yang menjadi pro dan kontra, menjadi problem di masyarakat. Harusnya MUI sebagai lembaga keagamaan membuatlah pernyataan yang sejuk, mempersatu masyarakat, bukan malah membuat pandangan-pandangan aneh dari masyarakat melihat MUI ini. Saya berharap MUI harus segera dibenahi agar menjadi lembaga yang memang berpengaruh lah di masyarakat, yaitu
di bidang keagamaan dan memang sesuai dengan apa tujuannya dibentuk MUI ini. Yang saya tahu MUI ini hanyalah sekedar lembaga penyeimbang antara masyarakat dengan pemerintah di bidang keagamaan. Seharusnya itulah yang dijalankan, bukan malah membuat aturan tersendiri melebihi kewenangan dari negara. Karena negara lah yang bisa melarang masyarakatnya untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu, bukan organisasi lembaga swadaya masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.